Di malam yang kelam, ketika bulan purnama menggantung rendah di langit, kota Luminasia bersinar dengan cahaya yang aneh dan memikat. Gemuruh musik dan tawa menyatu dalam hiruk-pikuk kehidupan malam, menciptakan melodi yang seolah memanggil jiwa-jiwa yang tersesat. Di antara kilauan lampu neon dan bayangan yang menari, berdirilah seorang wanita bernama Maya, seorang pengembara di dunia yang tak pernah tidur. Maya, dengan gaun merahnya yang menyala bak api, menyusuri jalanan berliku yang dipenuhi dengan aroma manis dan kepulan asap. Setiap langkahnya seolah mengundang perhatian, namun di dalam hatinya, dia menyimpan rasa kesepian yang mendalam. Pada malam ini, saat bayangan berputar dan bintang-bintang tampak berkerlip penuh rahasia, Maya menyadari bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang terjalin dengan alunan musik kota yang seolah memiliki jiwa. Di bawah sinar bulan yang lembut, dia merasakan desiran angin yang membisikkan janji-janji dan harapan-harapan. Disinilah, di Luminasia, tempat di mana realitas dan fantasi bertemu, Maya menjalani kehidupan malamnya, mencari cahaya di balik bayang-bayang. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah panggilan dari dalam hatinya yang membuatnya merasa bahwa petualangan baru sedang menantinya. Dengan keberanian yang baru, dia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan, siap menghadapi apapun yang akan datang, karena di Luminasia, setiap malam bisa menjadi awal dari sebuah kisah yang tak terduga. Maya lahir di desa kecil bernama Arunika, tempat di mana matahari terbenam menyentuh puncak gunung dengan warna keemasan yang memukau. Di Arunika, kehidupan berjalan lambat, dan setiap orang mengenal satu sama lain. Masyarakatnya percaya pada keajaiban alam, di mana malam penuh bintang bisa membawa harapan dan mimpi. Namun, di balik keindahan itu, ada bayang-bayang kesulitan yang membayangi keluarganya. Sejak kecil, Maya memiliki imajinasi yang melampaui batas. Dia sering menggambar pemandangan indah dan karakter dari dongeng yang diceritakan neneknya. Namun, saat badai melanda desa dan merusak ladang mereka, semua mimpi itu mulai memudar. Keluarganya terpaksa menjual semua harta yang mereka miliki demi bertahan hidup. Dalam satu malam yang kelam, saat hujan turun deras dan petir menyambar, Maya memutuskan untuk meninggalkan Arunika demi mencari kehidupan yang lebih baik. Dia menyeberangi jembatan kayu tua yang dikenal sebagai Jembatan Harapan, yang konon memiliki kekuatan magis. Diceritakan bahwa siapapun yang melintasi jembatan itu dengan tekad yang kuat akan menemukan jalannya menuju takdir yang lebih besar. Dengan harapan dalam setiap langkah, Maya melangkah ke kota Luminasia, sebuah tempat yang memikat dengan cahaya yang benderang, namun bersembunyi di balik tirai glamor dan kesibukan. Di Luminasia, kehidupan malamnya dimulai, dan Maya segera terpesona oleh keindahan yang tak terduga. Lampu-lampu berwarna-warni berkilauan seperti bintang-bintang, dan suara musik menggema di setiap sudut. Namun, di balik pesona itu, dia merasakan adanya sesuatu yang lebih dalam, sebuah kekuatan gaib yang mengawasi, seolah-olah kota ini menyimpan rahasia yang belum terungkap. Maya, yang pernah memiliki impian menjadi seniman, kini terjebak dalam dunia yang penuh godaan dan tantangan. Setiap malam, saat dia melangkah keluar, bayangan dari Arunika dan kenangan akan mimpinya menghantui pikirannya. Dia merasa seolah-olah kota Luminasia adalah labirin yang terbuat dari cahaya dan kegelapan, di mana setiap sudut menyimpan potensi untuk menemukan kembali dirinya. Namun, dengan setiap langkah yang diambil, Maya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan malam. Ada panggilan untuk menemukan kembali cahaya yang hilang dalam dirinya, dan mungkin, mengungkap keajaiban yang tersembunyi di antara bayang-bayang kota yang megah ini. Malam itu, saat bulan purnama bersinar cerah, Maya melangkah menuju sebuah gang sempit yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi di Luminasia. Gang itu dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan dupa, menciptakan suasana mistis yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di ujung gang, sebuah pintu kayu tua dengan ukiran rumit menunggu, seolah mengundang Maya untuk memasuki dunia yang tak terduga. Ketika dia mengetuk pintu, suara berderit terdengar, dan seorang wanita tua muncul. Rambutnya putih seperti salju, dan matanya berkilau dengan kebijaksanaan yang dalam.
Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu yang dihiasi dengan motif bintang, seolah-olah dia adalah penjaga malam. "Selamat datang, Maya," katanya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Aku telah menunggumu." Maya merasa terpesona dan sedikit ketakutan. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum, dan seolah-olah angin malam berbisik di telinganya. "Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa." Wanita itu mengajak Maya masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan lilin menyala dan berbagai ramuan yang berwarna-warni. Di tengah ruangan, ada meja bundar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, batu-batu berkilau, daun kering, dan sebuah cermin tua yang memantulkan cahaya bulan. "Aku adalah dukun Lira," katanya. "Aku bisa membantumu menemukan kekuatan yang kau cari." Maya menceritakan tentang kehidupannya, tentang rasa kehilangan dan pencarian jati diri yang membawanya ke Luminasia. Dukun Lira mendengarkan dengan seksama, matanya berkilau seolah-olah melihat lebih dari sekadar kata-kata. "Kau ingin memasang susuk, bukan? Untuk menarik perhatian dan kekuatan?" tanyanya, dan Maya mengangguk, hatinya berdebar. Dukun Lira mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik gaunnya. Kotak itu terbuat dari kayu hitam yang halus, dihiasi dengan ukiran simbol-simbol kuno. Susuk ini bukan sekadar alat untuk kecantikan. Ia mengandung energi dari alam dan kekuatan yang bisa membawamu pada takdirmu, jelasnya. "Namun, ingatlah, setiap kekuatan datang dengan harga." Maya merasa terpesona dan sedikit ragu. Dukun Lira meraih tangan Maya dan membawanya ke depan cermin. "Lihatlah dirimu, bukan hanya fisikmu, tetapi jiwamu. Apa yang kau lihat?" Maya menatap cermin dan melihat bayangan dirinya yang bergetar, seolah-olah ada dua sisi yang berjuang untuk muncul, sisi yang ingin bersinar dan sisi yang terjebak dalam kegelapan. Dengan suara lembut, Dukun Lira berkata, "Kau harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Jika kau memilih jalan ini, kau akan mendapatkan kekuatan, tetapi juga harus menghadapi kegelapan yang mengikutinya." Maya merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi hasrat untuk menemukan jati diri dan kekuatan baru mengalahkan rasa takutnya. Akhirnya, Maya memutuskan untuk melanjutkan ritual. Dukun Lira mempersiapkan semua bahan, dan saat malam semakin larut, mereka mulai melakukan ritual. Suara mantra mengalun lembut, dan cahaya lilin bergetar seolah-olah menari mengikuti irama. Saat jarum menembus kulitnya, Maya merasakan aliran energi yang kuat, seolah-olah dia terhubung dengan kekuatan alam semesta. Setelah ritual selesai, Dukun Lira menatap Maya dengan serius. "Ingat, Maya, kekuatan ini akan membawamu pada petualangan yang tak terduga. Gunakanlah dengan bijak, dan jangan pernah lupakan siapa dirimu yang sebenarnya." Dengan kata-kata itu, Maya meninggalkan tempat itu, merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya, sebuah langkah menuju takdir yang lebih besar di kota Luminasia yang penuh misteri. Setelah ritual dengan Dukun Lira, Maya merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Setiap langkahnya di jalanan Luminasia kini dipenuhi dengan kepercayaan diri yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan susuk yang terpasang di wajah dan kemaluannya, aura magnetis menyelimuti dirinya, menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Pria-pria di bar dan klub malam berdesakan untuk mendekatinya, terpesona oleh keindahan yang seolah dipancarkan dari dalam. Namun, di balik semua perhatian dan pujian itu, Maya mulai merasakan gelombang keraguan dan kebingungan. Dia merasa terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh kekuatan yang dia minta. Suatu malam, saat dia melayani pelanggan di sebuah klub mewah, dia bertemu dengan seorang pria bernama Arif yang memiliki tatapan dalam dan misterius. Mereka berbincang, dan Arif melihat lebih dari sekadar kecantikan fisik Maya. Dia melihat jiwa yang bergetar di dalamnya. "Saya melihat ada sesuatu yang hilang dalam dirimu," kata Arif, suara lembutnya mengalun seperti melodi di telinga Maya. "Kau berkilau, tetapi aku merasakan kegelapan yang mengikutimu. Apa yang kau cari di dunia ini?" Kata-kata Arif mengguncang Maya. Dia merasa seolah-olah dia sedang berada di antara dua dunia,
Satu dunia di mana dia menjadi sosok glamor yang diidamkan banyak orang, dan satu dunia lain di mana dia merindukan kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Meskipun dia mendapatkan perhatian dan kekaguman, rasa kesepian mulai merayap ke dalam hatinya. Dia terjebak dalam kehidupan yang penuh kemewahan, tetapi juga dikelilingi oleh bayangan yang tak pernah bisa dia lupakan. Malam demi malam, Maya berjuang untuk menemukan keseimbangan antara apa yang dia inginkan dan siapa dia yang sebenarnya. Dalam satu momen, saat dia berdiri di tepi rooftop sebuah gedung tinggi, menatap pemandangan kota yang berkilau, dia merasakan angin malam yang lembut menyapu wajahnya. Di sana, di bawah sinar bulan, dia teringat akan Arunika, desanya yang damai, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa hiasan dan ekspektasi. Dalam keputusasaannya, Maya mulai mengalami hal-hal aneh. Dia melihat bayangan-bayangan halus di sekitar, seolah-olah jiwa-jiwa yang tersesat mengawasinya. Di tengah malam, dia mendengar bisikan dari arah angin, memanggil namanya dan mengingatkan akan janjinya kepada diri sendiri. Kau harus memilih, Maya, bisikan itu terdengar jelas, antara kekuatan sesaat atau menemukan kembali cahaya di dalam dirimu. Di tengah dilema yang menghantuinya, Maya teringat pada kata-kata dukun Lira tentang konsekuensi dari kekuatannya. Dia menyadari bahwa meskipun susuk memberinya kecantikan dan daya tarik, ia tidak bisa menggantikan keaslian yang hilang dalam dirinya. Dalam momen pencerahan, dia bertekad untuk mencari jalan kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, meskipun itu berarti melepaskan semua kemewahan yang telah dia dapatkan. Maya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri, mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui hatinya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kecantikan fisik, tetapi tentang menemukan kembali kekuatan sejatinya, yang bersinar lebih terang daripada semua kilauan yang ditawarkan oleh kota Luminasia. Dalam perjalanan ini, Maya berharap bisa menemukan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Cahaya yang selama ini dia cari di balik bayang-bayang kehidupan malam yang glamor. Malam itu, saat bulan purnama bersinar lebih terang dari biasanya, Maya berdiri di tepi jembatan harapan, tempat yang pernah dia lewati saat meninggalkan Arunika. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga malam yang mekar, dan suara gemericik air di bawah jembatan menciptakan melodi yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, ada badai yang berkecamuk, perjuangan antara kekuatan yang baru didapat dan kerinduan akan jati diri yang hilang. Saat dia menatap ke bawah, bayangan air memantulkan sosoknya, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dalam refleksi itu, dia melihat bukan hanya dirinya yang sekarang, tetapi juga gambaran masa lalu. Anak perempuan kecil yang penuh impian, melukis di bawah sinar matahari, dan tertawa bersama teman-temannya di Arunika. Air itu seolah-olah berbicara, mengingatkannya akan siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba, dari dalam kedalaman air, muncul sosok misterius. Seorang wanita dengan rambut panjang berkilau seperti air terjun. Maya, suara lembutnya mengalun, aku adalah penjaga Arunika. Aku datang untuk membawamu kembali ke jalanmu. Maya terkejut, tetapi ada rasa nyaman yang mengalir dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Setiap kekuatan yang kau terima memiliki konsekuensi, jawab penjaga. Kau telah mendapatkan daya tarik yang luar biasa, tetapi itu bukanlah segalanya. Jika kau ingin menemukan kembali cahaya dalam dirimu, kau harus melepaskan beban yang kau pikul, kekuatan yang tidak seharusnya kau miliki. Maya merasakan ketegangan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kembali jati dirinya, dia harus melepaskan susuk yang telah memberinya daya tarik. Namun, rasa takut akan kehilangan semua perhatian dan kemewahan yang telah dia nikmati membuatnya ragu. Tapi, jika aku melepaskannya, apa yang akan tersisa untukku? Tanyanya, air mata mulai menggenang di matanya. Penjaga Arunika tersenyum lembut. Kau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirimu yang sejati. Kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari penampilan luar. Ingatlah, keindahan yang abadi adalah ketika kau bisa mencintai dirimu sendiri tanpa hiasan. Dengan kata-kata itu,
Penjaga mengulurkan tangannya, dan Maya merasakan aliran energi yang hangat mengelilinginya. Dalam sekejap, dia melihat gambaran masa depan, sebuah kehidupan di mana dia bisa melukis, menciptakan, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang mencintainya apa adanya. Dia merasakan panggilan untuk kembali ke Arunika, untuk menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan yang telah hilang. Dengan tekad yang baru, Maya menutup matanya dan mengangkat tangan, bersiap untuk melepaskan susuk yang telah mengubah hidupnya. Dalam momen itu, dia merasakan beban yang berat terangkat dari bahunya, dan saat dia membuka matanya, dia melihat bayangan dirinya di air, seorang wanita yang bersinar dengan keindahan alami, tanpa hiasan, tetapi penuh dengan cahaya. Maya tersenyum, menyadari bahwa dia telah mencapai titik balik dalam hidupnya. Dia tidak lagi terjebak dalam ilusi, tetapi siap untuk menjalani perjalanan baru, sebuah perjalanan untuk menemukan kembali jati dirinya dan menghidupkan kembali mimpi-mimpinya di Arunika. Dengan langkah mantap, dia meninggalkan jembatan harapan, siap untuk menghadapi dunia dengan keberanian dan keaslian yang baru ditemukan. Setelah melepaskan susuk yang telah memberinya daya tarik, Maya merasakan aliran energi yang kuat mengalir dalam dirinya. Seolah-olah dia terhubung kembali dengan kekuatan alam yang telah lama terabaikan. Dalam momen itu, dunia di sekelilingnya mulai bergetar, dan warna-warna di sekitarnya menjadi lebih hidup. Bunga-bunga di tepi jalan mekar dengan warna-warna cerah, seolah merayakan kebebasan yang baru ditemukan. Maya berjalan menyusuri jalanan Luminasia, dan setiap langkahnya terasa lebih ringan. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan magis yang membimbingnya. Di tengah keramaian kota, dia melihat bayangan-bayangan halus yang menari di udara, seolah-olah jiwa-jiwa yang tersesat mengucapkan selamat datang kembali. Dalam hati, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada kekuatan yang mendukungnya dalam perjalanan ini. Saat dia melangkah lebih jauh, Maya menemukan dirinya di sebuah taman rahasia yang tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Taman itu dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, daunnya berkilau seperti permata di bawah sinar bulan. Di tengah taman, ada sebuah kolam yang airnya berkilau dengan cahaya biru lembut. Maya mendekat, dan saat dia melihat ke dalam kolam, dia melihat gambaran masa lalu dan masa depan, momen-momen bahagia di Arunika, serta visi tentang kehidupan yang penuh warna dan kreativitas. Disinilah, di taman magis ini, Maya merasakan proses perubahan yang mendalam. Dia mulai menggambar di atas permukaan air, menciptakan lukisan yang hidup dengan warna-warna cerah. Setiap goresan kuasnya seolah menghidupkan kembali impian-impian yang pernah dia lupakan. Dia menggambar langit yang penuh bintang, ladang bunga yang mekar, dan wajah-wajah orang-orang yang dicintainya. Dalam setiap lukisan, dia menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Namun, proses perubahan ini tidak tanpa tantangan. Saat dia menggambar, bayangan gelap muncul dari sudut kolam, mengingatkannya akan ketakutan dan keraguan yang pernah menghantuinya. Kau tidak bisa melupakan semua yang telah kau capai. Bisik bayangan itu, suaranya penuh dengan godaan. Kekuasaan dan perhatian yang kau dapatkan adalah sesuatu yang tidak bisa kau abaikan. Maya merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa untuk sepenuhnya berubah, dia harus menghadapi bayangan-bayangan itu. Dengan keberanian yang baru ditemukan, dia berdiri tegak dan menatap bayangan tersebut. Aku tidak lagi terjebak dalam ilusi, katanya dengan tegas. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri, tanpa hiasan dan tanpa ketakutan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya dari kolam semakin terang, dan bayangan gelap itu mulai memudar. Maya merasakan aliran energi positif mengelilinginya, menguatkan tekadnya untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia menyadari bahwa proses perubahan bukan hanya tentang melepaskan yang lama, tetapi juga tentang menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dengan setiap goresan kuas yang dia buat, Maya semakin mendekat pada jati dirinya yang sejati. Dia menggambar masa depannya, sebuah kehidupan di mana dia bisa berbagi seni dan keindahan dengan dunia, tanpa rasa takut akan penilaian. Dalam proses ini, dia menemukan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam,
Dan keindahan yang abadi adalah ketika seseorang bisa hidup dengan autentik. Ketika pagi menjelang, cahaya matahari pertama menyinari taman, Maya merasakan transformasi yang telah terjadi dalam dirinya. Dia tidak hanya kembali ke jati dirinya, tetapi juga menemukan kekuatan baru untuk menghadapi dunia. Dengan senyuman di wajahnya, dia meninggalkan taman magis itu, siap untuk menjalani hidup yang penuh warna dan keajaiban, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan keindahan baru. Maya kini berdiri di ambang pintu Arunika, desa yang pernah dia tinggalkan dengan hati penuh keraguan. Dengan langkah mantap, dia melangkah ke dalam pelukan alam yang akrab, merasakan kehangatan sinar matahari yang menyapa wajahnya. Setiap hembusan angin membawa aroma bunga liar dan suara burung berkicau, mengingatkannya akan keindahan yang selalu ada di sekelilingnya, meskipun dia pernah terjebak dalam kegelapan. Perjalanan yang telah dilaluinya bukan hanya tentang menemukan kembali jati diri, tetapi juga tentang memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita. Maya menyadari bahwa keindahan tidak hanya terletak pada penampilan luar, tetapi pada kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menerima segala kekurangan. Dia belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik, dan terkadang, kita perlu tersesat untuk menemukan jalan pulang. Di tengah ladang bunga yang mekar, Maya mulai melukis kembali, tetapi kali ini, dia tidak hanya menggambar untuk dirinya sendiri. Dia mengajak anak-anak desa untuk bergabung, mengajarkan mereka cara mengekspresikan diri melalui seni. Dengan setiap goresan kuas, mereka menciptakan dunia penuh warna dan imajinasi, di mana mimpi-mimpi bisa terbang bebas tanpa batasan. Maya menyadari bahwa kekuatan komunitas dan kolaborasi adalah bagian penting dari perjalanan ini. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa setiap individu memiliki potensi untuk bersinar, dan bersama-sama, mereka bisa menciptakan keajaiban. Dalam proses ini, dia menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan memberi, bukan hanya menerima. Saat matahari terbenam di balik pegunungan, Maya berdiri di tengah anak-anak yang tertawa, merasakan kebahagiaan yang tulus mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menciptakan keindahan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Maya berjanji untuk terus melangkah maju, mengingatkan semua orang bahwa keajaiban sejati ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Dengan demikian, kisah Maya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam setiap perjalanan hidup, kita harus berani menghadapi kegelapan untuk menemukan cahaya, dan bahwa keindahan sejati terletak pada keberanian untuk menjadi diri sendiri, serta kekuatan untuk berbagi dengan dunia. Seperti bunga yang mekar di ladang, kita semua memiliki potensi untuk bersinar, dan bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih indah.